Cukup. Alright, selamat malam semuanya. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga tahun ini kita semua sukses ya. Nah, amin. Oke, seperti biasa pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang yang super special yang akan memberikan ilmu pengetahuannya, perspektifnya yang hopefully bisa meng-unlock pikiran kita ya. Pikiran kita bisa semakin lebih terbuka. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah, benar-benar perhatiin apa yang akan mereka sampaikan, kemudian catat, dan setelah acara ke Instagram saya @billybunyot. Di situ ada satu postingan mengenai episode pada malam hari ini. Kemudian di komennya tulis apa yang kalian suka dan kenapanya, ya. Apa yang mereka sampaikan yang kalian benar-benar suka dan kemudian kenapanya. Nanti saya sendiri yang akan memilih dua orang beruntung yang bisa memenangkan dua buah kacamata merek Oakley persembahan dari Optik Says. Nah, without any further ado, saya akan segera memanggil tamu pertama kita pada malam hari ini yang saya udah approach dari 6 bulan yang lalu. Yes, susahnya setengah mati. Sorry, bukan dari 6 bulan yang lalu, dari tahun lalu berarti, udah setahun lebih. Ya kan? Oke, siapa lagi kalau yang nggak kenal di Indonesia sama orang ini mah kebangetan. Ya, karena bukan cuman kecantikannya, tapi karena karya-karyanya dan talentanya yang luar biasa. Please welcome Dian Sastrowardoyo. Dian. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan bisa. Hari ini aku mau sharing tentang artinya jadi orang Indonesia tuh apa sih? Oke, yuk kita lihat sebenarnya apa sih maknanya jadi orang Indonesia. Apakah artinya kita harus suka makan sambal? Apakah kita harus jadi netizen yang selalu komen? Apa aja yang dilakukan sama orang-orang Indonesia itu selalu berubah dan selalu berbeda-beda setiap harinya. Cuma, ada yang tahu nggak kalau misalnya ditanya apa sih artinya jadi orang Amerika? Mungkin satu dunia ini yang bukan orang Amerika aja bisa ikut bantu ngejawab. American Dream itu adalah konsep bahwa orang Amerika yang benar itu biasanya nanti berkeluarga, punya rumah, tinggal satu keluarga, ibunya masak di rumah, bikin kue, cake gitu yang enak, yang masakannya harum, tercium di seluruh rumah. Nanti bapaknya pulang dari kerja, naik mobil, berarti punya mobil ya. Pulang nyampe di rumah nanti makan malam bersama anak-anaknya, mungkin lebih dari 1, 2, atau 3 anak sama istrinya yang sudah berdandan cantik dengan lipstik merah. Itu adalah konsep yang sudah terbangun dari tahun 1950-an. Itu adalah konsep yang akhirnya secara tidak langsung menjadi aspirasi untuk seluruh orang yang tinggal di Amerika. Bahwa mereka ingin menjadi the American Dream, American middle class. Punya rumah, ada halamannya, ada anjingnya lari-lari, ada white fence, ada pagar putihnya. Terus kadang-kadang ngobrol sama tetangga, gimana? Apa kabar? Istrinya baik, kemarin baru sembuh, apa bla bla. Itu adalah konsep yang dibangun oleh pemerintah dan itu dipropagandakan dalam hampir semua film yang ada di Amerika, semua iklan yang ada di Amerika, semua jualan makanan, jualan produk perbankan, jualan KPR rumah. Itu semua berdasarkan konsep yang sama, yaitu the American Dream. Akhirnya perekonomian di Amerika terbangun berdasarkan konsep yang sudah tertanam itu. Yang menarik, kalau di Indonesia kan kita masih belum ada ya yang bikin konsep Indonesian Dream. Indonesian Dream itu seperti apa sih? Apa sih sebenarnya aspirasinya untuk menjadi orang Indonesia? Konsep seperti apa sih middle class Indonesia? Kita belum tahu dan kita sedang mendefinisikannya bersama-sama. Tapi sebelum aku ngomongin itu, aku pengen ngajakin teman-teman ngelihat skema ini. Aku lihat di research di internet. Dan aku ketemu sebuah fakta yang menarik buat teman-teman yang bisa lihat secara jelas. Skema diagram yang paling kiri itu menunjukkan angka yang paling tinggi. Jadi dari tahun 1970 jumlahnya masyarakat yang bisa tergolong middle class di Amerika itu tuh ternyata besar sekali, banyak sekali jumlahnya. Tapi ternyata jumlah itu menurun teman-teman. 1980 angkanya jadi lebih turun, 1990 lebih turun lagi, bahkan 2000 sangat sedikit, bahkan 2010. 1 dekade yang lalu ternyata jumlah middle class Amerika itu sangat menurun. Apa sih middle class Amerika? Ternyata mereka punya, secara statistik mereka punya beberapa parameter untuk bisa menunjukkan orang tuh udah bisa tergolong middle class atau enggak. Mereka harus punya daya beli, mereka harus punya penghasilan tetap, mereka harus punya mungkin tabungan di bank sehingga mereka harus bisa
mencicil rumahnya atau mencicil mobilnya, mereka penggerak ekonomi. Nah teman-teman, kalau kita lihat nih ya, jadi middle class Amerika itu kan menurun jumlahnya. Kita nggak tahu kenapa dan kita nggak akan masuk ke situ lebih dalam. Saya mau bahas middle class yang ada di Indonesia. Diagram ini saya dapat dari McKinsey Research tahun 2006 atau 2008 kalau nggak salah. Nah, teman-teman yang warnanya merah tua ini adalah middle class atau consuming class di sini bahasanya. Apakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang Indonesia yang sudah dianggap memiliki daya beli. Berarti mereka adalah orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Pekerjaannya boleh apa aja, yang penting mereka punya penghasilan tetap, mereka bisa makan, beli Gojek, bisa GoFood, ya kan, bisa jajan, bisa pergi ke bioskop kalau lagi sama keluarganya liburan atau pulang kerja. Mereka punya daya beli untuk menghidupkan perekonomian Indonesia. Mereka bisa membeli barang dan jasa. Yang warnanya merah muda itu apa? Itu orang-orang yang berada di luar consuming class, yaitu orang-orang yang berada di bawah consuming class. Mereka parameternya tuh punya penghasilan cuma mungkin sangat masih jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang dianggap consuming class. Teman-teman, yang justru pengen aku bahas di sini adalah gini, yang bagan yang paling kiri itu 2010, bagan yang kedua itu 2020. Kita bisa lihat yang warnanya merah tua lebih tebal daripada yang bagian paling kiri. Pas kita lihat lagi forecast-nya atau ramalannya, ternyata tahun 2030, 2020 bahkan 2030, yang warnanya merah tua akan jauh lebih tebal dibandingkan yang merah muda. Ini menarik banget teman-teman. Di saat di Amerika middle class itu menurun jumlahnya, atau di dunia pertama middle class itu menurun jumlahnya, di Indonesia middle class itu makin besar jumlahnya. We are the growing middle class. Ngapain sih saya ngomongin middle class sebenarnya buat apa sih Mbak Dian? Kan tadi saya berangkatnya dari sama-sama mendefinisikan apa sih artinya jadi orang Indonesia. Kenapa jadi ngomongin middle class? Karena teman-teman, the middle class in every country determines, menentukan apa sih artinya menjadi orang di negara tersebut. Apakah orang Indonesia itu orang yang peduli lingkungan atau enggak? Tergantung middle class-nya kayak gimana. Kalau middle class-nya itu peduli sama lingkungan, bawa botol minum, bukannya beli botol plastikan, bawa tempat makan sendiri, bukannya pakai plastik dari atau bungkusan abangnya, bawa sedotan sendiri yang dari kaca atau dari metal, bukan ngambil sedotan dari itu, maka secara sadar nggak sadar, the rest of Indonesian yang ada di luar consuming class-nya juga akan punya aspirasi menjadi middle class. Untuk bisa dianggap middle class, saya akan mencoba melakukan hal-hal yang dilakukan oleh middle class. Sekarang saya mau cerita, kalau gitu kita mau jadi orang Indonesia yang seperti apa sih? Kalau di Amerika kan tadi ada konsep yang sudah terbentuk secara matang, yaitu the American Dream. Secara strategis, secara sadar dan conscious pemerintah membangun konsep itu untuk bisa menggerakkan ekonomi mereka. Berarti kan kita di Indonesia juga perlu dong konsep yang bisa secara matang terpatri dalam sanubari kita masing-masing berbagai generasi, lintas generasi dari generasinya eyang-eyang sampai generasinya cucu-cucu yang baru lahir. Ada konsep fix, kayak gini loh orang Indonesia itu. Kayak gini loh, saya mau jadi orang Indonesia yang seperti ini. Itu tuh belum ada yang bentuk di Indonesia. Berarti mestinya dibentuknya sama apa? Sama dunia film dong. Kenapa saya masuk masuk ke dalam dunia film? Saya kan waktu itu udah berkarir, udah lumayan lah ya di dunia film. Tapi sekarang akhirnya tahun 2019 kemarin saya akhirnya memberanikan diri untuk mengambil role yang lebih besar dalam dunia film. Dalam industri film saya nggak mau cuma jadi tontonannya aja. Terus tunggu-tunggu panggilan saya dapatnya peran apa nih kali ini, masih laku nggak ya gitu kan gitu. Saya kepingin mengambil peranan yang jauh lebih besar yang ikut bisa memberi bentuk kepada industri film. Industri film Indonesia itu mau jadi industri yang kayak apa sih? Apakah industri yang terus-menerus mengambil uang, jualan yang laku aja, terus-menerus mengikuti demand dari pasar, ataukah mau membentuk demand? Saya percaya bahwa film itu nggak cuma menggambarkan tentang apa sih yang sedang diinginkan oleh pasar, nggak cuma menggambarkan apa yang sedang dipikirkan oleh masyarakat di sebuah negara, tapi film juga sebenarnya juga membentuk apa yang sedang dipikirkan sama negara itu. Atau seharusnya negara ini perlu memikirkan apa gitu loh. Karena saya percaya bahwa film itu ada kayak konsep mimikri atau semiotik dari apa yang terjadi dalam masyarakat, tapi secara nggak langsung kita juga agak mengedukasi atau bahasa kasarnya bahkan mendikte
apa yang seharusnya negara ini pikirkan bareng-bareng. Sorry ini saya mau agak-agak, saya ngomong ini bukan karena rasis, cuma kita tahu kalau di Hollywood, kita semua nonton film Hollywood kan? Karena market Hollywood itu mendominasi, memonopoli, basically taking over the world. Ternyata konsep American Dream itu nggak cuma terjadi di orang-orang Amerika aja, the rest of the world dengan pengaruh globalisasi ikut menikmati dan ikut mesmerize atau ikut terpesona dengan konsep American Dream yang ideal itu. Akhirnya yang pengen jadi orang Amerika tuh nggak cuma orang Amerika doang teman-teman. Kita semua satu dunia, orang Korea, orang Jepang, orang Cina, orang Indonesia, dan negara-negara tetangga yang tidak tinggal di Amerika, kepingin jadi orang Amerika. Tanpa sadar tapi ya, subconsciously. Teman-teman saya mau sharing sedikit. Jadi tahun lalu tuh ya, beberapa bulan lalu, saya dapat kesempatan untuk menjadi juri dari salah satu festival film internasional di Makau. Dan saya di situ melihat dan harus menilai banyak sekali film yang datang dari macam-macam negara. Nggak cuma film Hollywood aja yang biasa kita tonton sama-sama. Jadi saya harus ketemu film dengan bahasa Rusia, saya harus nonton film dengan bahasa Cina, saya harus ketemu film dengan bahasa Swedia. Jadi saya harus baca subtitle dan saya harus menghayati acting dan juga emosi yang terbangun dalam film itu. Padahal itu bahasa yang sama sekali saya nggak tahu. Yang menarik apa tau nggak teman-teman? Saya di sini nih nonton. Sebelah sini ada orang dari Korea, nggak bisa ngomong bahasa Inggris sampai sedikit pun. Jadi subtitle Inggrisnya aja dia nggak ngerti, kebayang nggak? Sebelahnya lagi sini ada kayak delegasi dari China. China-nya China Taiwan, beda lagi tuh China Taiwan, China Mainland sama China Hong Kong gitu ya. Yang ini dari Taiwan ternyata dia juga nggak terlalu jago gitu loh, nggak selancar itu baca subtitle Inggris. Kita semua menikmati sebuah film dari apa tadi Swedia ya tadi saya bilang. Terus habis itu actingnya bagus sekali dan ceritanya sangat menyentuh hati. Film selesai, saya ngelihat ke kanan, ke kiri, nangis semuanya. Kebayang nggak? Kita bukan orang Swedia. Kita nggak bisa bahasa Swedia. Saya sama orang yang bener-bener beda banget nasionalitasnya ini, dia nationality-nya beda banget, latar belakang budayanya pasti beda, bahasanya aja beda. Pastinya dia latar belakang ekonominya apa pekerjaannya wallahu alam, saya nggak tahu dia dari mana. Tapi kok bisa saya merasakan emosi yang sama orang-orang yang sebenarnya totally strangers di sebelah saya. Dan yang menarik adalah saya dengan juri-juri dari negara-negara lain memberikan nilai-nilai aktingnya, penyutradaraannya, segala macam kurang lebih sama nilainya. Berarti apa teman-teman? Menarik banget nggak? Film itu juga men-celebrate the very human aspect of being human. Film memiliki bahasa empati. Empati itu jangan-jangan yang punya cuma manusia aja teman-teman. Saya pernah baca Emotional Intelligence buku. Salah satunya dia bilang dari halaman-halaman pertama dia bilang bahwa the human brain itu paling dirancang untuk bisa merasakan empati. It is designed to feel empathy dan untuk bisa bertukar-menukar emosi dan being sensitive of each other's emotions dengan orang lain. Berarti apa? Film dengan bahasa empatinya itu bisa menerobos latar belakang ekonomi, ras, agama, budaya, nationality, everything. Jadi film itu punya kekuatan magis. Film mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia. Manusia yang tidak pernah memiliki bakat untuk membenci, tapi punya bakat untuk empati. Kita adalah manusia. Terima kasih. Tahun 2006 gue mengecewakan manajer gue jujur aja. Dan gue bilang udah deh kayaknya gue gak mau film lagi gitu. Dian, thank you so much udah sharing, bener-bener unlocking pemikiran. Tadinya saya pikir kalau film ya film entertaining gitu. Ternyata film ya seperti Hollywood tadi ya bisa men-shape pemikiran bukan cuma suatu negara tapi seluruh dunia. Nah, iya, dan yang menarik boleh nggak aku tambahin sedikit? Boleh. Kan teman-teman kita kan lagi suka juga drama Korea ya. Ya aku juga baru mulai nonton tuh. Jadi ternyata kayaknya mengenali strateginya si Hollywood, ternyata Korea juga udah mulai tuh melakukan itu. Dan secara nggak sadar, pada saat kita udah mulai termehek-mehek dengan drama Korea, akhirnya kita mulai memperlakukan pacar kita seperti opa-opa. Ya kan? Terus mulai makeup kita mirip biar kita kayak oni-oni gitu. Kayaknya gemes-gemes gimana, love gitu kan. Itu kayak gitu, itu kebayang nggak sih bagaimana sebuah film, sebuah konten, sebuah
hegemoni dari industri kreatif itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan itu kita nggak sadar loh. That's why itu masuknya ke alam bawah sadar. Oke, apa yang barusan dia ngomongin sama Dian saya nggak ngerti. Kalian semuanya ketawa gitu ya, kalian semuanya bener-bener K-pop abis nih ya. Oke, tapi gini pertanyaannya Dian. Jadi Indonesia atau Dian nih sekarang sebagai produser film, kedepannya pengen nge-shape Indonesia yang kayak gimana lewat film-filmnya Dian? Saya kepingin nge-shape film-film yang bisa menginspirasikan secara nggak sadar nih ya, secara alam bawah sadar ke kita teman-teman sesama orang Indonesia punya rasa bangga bahwa kita tuh orang Indonesia tuh punya pride karena kita punya sebenarnya hal-hal yang perlu kita bentuk tentang apa sih hal-hal yang perlu dibanggain sebagai orang Indonesia dan apa yang sebenarnya juga bisa kita bentuk sebagai beautiful gitu loh, menjadi orang Indonesia tuh kayak gimana. Oke, jadi benang merahnya seperti itu ya, pengen bikin film-film yang bisa ngangkat inspirasi dan bikin orang Indonesia yang nonton jadi semakin bangga. Jadi bisa aja itu ngomongin tentang mungkin nanti tentang film tentang olahraga. Tentang musik, atau tentang apapun, drama segala macam juga bisa gitu kan. Tentang percintaan. Oke, nah sekarang kedepannya Dian sebagai produser film, ya itu bukan cuma ngomongin jalan cerita filmnya yang menginspirasi dan ini enggak, tapi genre-nya sendiri seperti bikin horor, tapi filmnya bisa dibanggakan, gitu ya? Iya. Sebenarnya begini, produser tuh satu hal yang benar-benar perlu saya pelajari dari nol. Kemarin ini saya baru selesai memproduseri film pertama saya sebagai produser full, itu Guru-Guru Gokil. Teman-teman nonton ya. Nanti April kita akan keluar, April 2020, kita sekarang lagi proses post production, kita sudah selesai syuting. Jadi itu yang namanya jadi produser ternyata ribet banget. Dari pertama kali penulisan cerita, ide di develop menjadi sebuah skrip, itu tuh udah prosesnya udah 6 bulan sendiri. Habis itu syuting, habis itu editingnya dan post production, grading, sound ADR, bla bla bla, and then promotion itu kayak dari nol lagi. Kita jualan tuh kayak, lo kan orang branding marketing gitu ya, itu kayak gitulah. Pantesan diajak di unlock 6 bulan lebih ya. Mohon maaf ya, bukannya apa-apa, ini bener-bener gila banget sih gitu kerjaannya. Tapi ini proses yang sangat menyenangkan dan bisa punya peranan lebih besar sih untuk bantu. Oke, kalau misalnya mungkin ya, di luar sana yang lagi nonton ya anak-anak muda bilang, iya, Mbak Dian ke dunia film sekarang ini jadi produser, lebih mendalami lagi segala macam karena kan ya hidupnya dari dulu dari AADC, ya kan? Karena memang dari mudanya ke dunia film. Dari mudanya udah berkecimpung di dunia film karena cantik. Ya kan? Karena talented. Terus kemudian di iklan kita semuanya tahu segala macam gitu. Nah, mereka nih mungkin ada yang mikir yang, iya Mbak Dian tapi saya nggak ganteng kayak Nicholas Saputra. Saya nggak cantik kayak Dian Sastro. Kayak gini. Saya nyari passionnya gimana? Oh gitu. Mau nyari passion apa kalau ke dunia film nih? Kalau udah tahu passionnya ternyata film juga. Misalnya somehow karena mendengar inspirasi dari aku hari ini. Akhirnya menemukan saya kalau gitu akan ke dunia film. Misalnya gitu ya. Misalnya. Amin aja. Karena kita sebenarnya industri film Indonesia sangat perlu orang-orang baru dan sangat perlu lebih banyak talent. Talent tuh sangat kecil sekali dan perkembangan yang sedang kita alami tuh lagi besar sekali. Jadi kalau misalnya kurang orang tuh ya orang-orang yang gak kompeten aja jadi ke rekrut gitu. Cuma teman-teman kalau masuk ke dunia film, satu kuncinya dari aku adalah you need to watch as many films as you can. You need to be a film geek. Kalau orang ada book geek gitu ya, dua-duanya book geek juga harus baca, tapi film geek tuh harus tonton. Genre yang suka, yang gak suka semua harus dikunyah semuanya, itu satu. And then somehow nanti akan tercipta taste kita sendiri yang somehow akan membentuk inteligensi ya kita sendiri sebagai filmmaker one day. Nanti akan masuk ke dunia film, akan punya taste dan punya kemampuan membuat film yang bagus tuh kalau kita udah nonton banyak film. Kalau misalnya kita belum tahu mau dunia film atau dunia apa, ini juga gue mau cerita nih Bill. Jadi gue juga gak tahu kalau ternyata panggilan gue adalah di dunia film. Sama banget, aku ngerasa waktu tahun 2099 tuh aku kecimpung dunia film, kayaknya belum tentu gue orang film deh. Itu gue beruntung aja gue di mall diajakin casting suruh syuting ya gue pengen uang jajan ya kenapa gak gue lakuin gitu kan. Jadi udah masuk nyemplung gitu aja masih punya kegalauan. Dan gue ngerasa kayaknya di dunia film ini gue gak bisa grow karena di sini gue spektakel, gue bukan orang, gue tampang doang ibaratnya gitu. Gue tuh tontonan, gue gak punya kompetensi yang bener-bener through my grit dan kegigihan gue bisa contribute gitu loh. Gue pengen make sure gue tuh orang yang sebenarnya capable gak cuma berlandaskan dengan tampang dan keberuntungan aja. So what did I do? Tahun 2006 gue
mengecewakan manajer gue jujur aja, dan gue bilang udah deh kayaknya gue nggak mau film lagi gitu loh, karena kebetulan waktu itu film yang ditawarin juga makin nggak sesuai sama taste gue. Akhirnya gue berhenti dan akhirnya ngelamar kerjaan jadi kantoran. Wow. Bermodalkan ijazah filsafat yang ternyata agak kurang laku itu, gue iya karena orang-orang mikir filsafat apa tuh psikologi, kalau kenapa nggak jadi psikolog aja? Bukan Bu, ini filsafat bukan psikologi. Somehow like, akhirnya gue jadi konsultan for 3.5 years, dan gue pikir gue akan jadi kayak emak gue kan banker. Jadi mungkin gue jadi kantoran juga kali ya, karena di situ gue bener-bener bisa kerja nggak berdasarkan tampang gue, tapi berdasarkan kerja keras gue. Kalau misalnya result yang gue submit, report gue jelek, acak adul, ya gue bisa dibentak sama klien, dibentak sama senior. Intinya harus pernah jadi jongos lah, harus pernah dibentak sama senior, dibentak sama bos. So pada saat kita submit hasil kerja kita tuh hasil harus A+ gitu loh. Nggak bisa asal submit doang kayak anak kuliahan gitu. Yang penting udah kumpulin, yang penting lulus. Nggak ada tuh, makanya kalau fresh graduate sama orang yang pernah kerja itu tuh beda mentalnya. Karena pernah dibentak, lu kualitas kerja lu segini doang, gila apa gitu. Jadi bener-bener punya sense of standard of performance. Nah, akhirnya gue balik lagi ke dunia film karena gue ternyata menemukan bahwa oke, this is my passion. Setelah udah nyoba segala macam, setelah udah nyoba segala macam startup juga, bukannya gue tinggalin ya, cuma maksudnya akhirnya gue kayaknya full time di sini. Apa karena dibentak makanya balik ke film? Kalau balik ke film kan mungkin ada produser yang Dian Sastro. Berani bentak, gue ganti lo jadi produser. Enggak sih, enggak gitu juga sih. Di film juga you have to prove yourself double hard karena lo kan aktor. Orang semua punya kayak pre-assumption bahwa aktor itu pasti tampang doang. Aktor itu pasti nggak kompeten. Yes, they are blessed in the form of being a very beautiful looking human beings. Cuma bukan berarti terus they can get away with everything. They need to freaking work hard. Yes. Oke. Nah kalau sekarang buat generasi muda Indonesia nih. Gue mau nanya dulu, teman-teman, sorry. Sebelum lo jump into the next question, gue percaya apa yang gue mau share ini akan menjadi satu hal yang quite unlocking and mind blowing. Teman-teman suka mikir kan gitu, oke lo real sector, ini gue tuh industri kreatif film. Apa sih kontribusinya buat perekonomian Indonesia, sejauh apa sih? Teman-teman tahu nggak? Perekonomian Indonesia itu dibangun sama konsep yang intangible. Tentang konsep orang Indonesia tuh apa? Orang Indonesia tuh ngeteh apa ngopi sih? Itu ngaruh loh. Dengan adanya film filosofi kopi, produksi industri, kontribusi GDP dari kopi doang itu langsung naik berapa persen. Karena langsung terbangun konsep bahwa orang Indonesia tuh ngopi kalau mau keren, kalau mau jadi orang Indonesia keren. Padahal dulu kopi tuh dulu minuman kakek-kakek gue. Ya nggak sih? Sekarang jadi gaul banget, kopi boba, kopi kenam apa kopi mantan, apa terserah lo deh gitu ya. Janji suci, bla bla bla, jiwa ape lagi ya kan. Maksudnya lo mau bikin kopi terserah lo. Cuma itu adalah konsep yang terjadi secara intangible, secara bawah sadar itu terdogma bahwa orang Indonesia kalau mau keren itu ngopi, nongkrong, beli kopi. Kalau dia emang nggak bisa nongkrong, kamu stuck di tempat kerja kamu, ya udah pesen ojol. Yang penting kopinya nyampe di cubicle, ya kan? Experience ngopinya dapat gitu loh. Akhirnya itu menggerakkan ekonomi, at least dalam sektor kopi. Dan lo bayangin nggak? Kalau gitu, real sektor kopi itu sangat bergantung pada industri kreatif yang membangun konsep tentang konsumsi kopi itu. Lo bayangin nggak kalau nggak ada budaya ngopinya itu nggak tercipta di industri kreatif, nggak di brainwash secara konten, secara sosial media, secara film, secara bla bla bla, ya nggak ada yang laku tuh kopi, gimana sih gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya kita bisa bikin film yang bikin budaya itu nggak cuma ngopi doang, apa kayak gitu, makan nasi merah misalnya gitu ya. Kali aja kontribusi GDP produksi nasi merah lokal tuh jadi berkembang hanya dengan bergantung pada domestic consumption. Nggak usah ekspor. Kita tuh 260 juta loh orangnya. Kalau misalnya orang Indonesia aja beli sendiri apa hasil produksi lokal, kita tuh bisa jauh lebih kaya daripada negara-negara tetangga gitu loh. Masalahnya kita kan apa-apa diimpor. Ya kan? Mau disebutin nggak apa aja? Nggak usah ya. Ini jiwa aktivisnya keluar nih. Ya iya, semua orang I believe, nggak cuma gue doang. Lu juga aktivis. Kita semua yang ada di sini semuanya ada jiwa aktivisnya. Cuma nggak disuarain aja dan nggak nemuin channel untuk nyuarainnya apa. Kalau gue di film. That's it. Thank you so much. Dian Sastro. Dian, thank you so much. Thank you so much. Cheers. 40% dari milenials kita di Indonesia terlilit utang.
demi gaya hidup dan hubungan sosial. Oke, tamu berikut yang akan hadir di panggung ini adalah seorang anak muda yang kalau dilihat dari mukanya kayaknya umurnya masih 10 tahun ya. Tapi of course nggak 10 tahun. Anak muda ini peduli sama anak-anak muda lain dan dia pengen ngajakin gimana caranya supaya anak-anak muda Indonesia ketika one day pensiun di usia muda udah punya financial freedom. Nah, menarik kan? So, without any further ado, saya akan memanggil seorang CEO dari equity crowdfunding bshare.id, Mas atau Dek kali ya, Dek Heinrich Vincent. Siap. Thank you. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Tapi, apakah betul kita sebenarnya sudah merdeka? Ya, mulai dari penjajahan memang kita sudah merdeka sejak 1945. Namun, banyak di masyarakat Indonesia sekarang ini terjajah, baik secara mindset maupun secara finansial. Nah, 40% dari milenials kita di Indonesia terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. 40%-nya kemudian berhutang untuk traveling. 60% milenials menggunakan uang untuk bisa membeli makanan yang memang itu Instagramable, di foto, dimasukin sosial media, kayak gitu. Nah, kalau kita generasi milenials ini pengeluarannya kemana aja sih sebenarnya? Ada 47%, itu kita gunakan untuk kemudian pengeluaran, makan-makan, segala macam. 15% untuk kemudian berhutang juga untuk bisa traveling, segala macam. Nah, bahkan ada 9% untuk kopi, bayangin aja teman-teman. Di mana investasi, di mana menabung gitu. Ya kita happy-happy menikmati hidup, betul gitu. Tapi inilah yang saya bilang Indonesia sedang darurat investasi. Kenapa? Bahayanya adalah generasi milenials kita saat ini belum mengerti bagaimana cara berinvestasi dan belum cukup modal untuk kita bisa berinvestasi. 69% dari mereka memilih untuk menabung dibandingkan dengan investasi. Dan bahayanya lagi 70% milenials kita di Indonesia belum sadar akan pentingnya investasi. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin bercerita tentang fase kehidupan seseorang. Bisa jadi saya, bisa jadi Anda. Bayangkan dulu ketika kita bersekolah dari TK, SD, SMP, kemudian kuliah, ya mungkin ketemu pacar di sana, kayak gitu kan. Terus kemudian, oke, udah lulus kuliah nih, mau pikir kuliah, habis itu kerja apa bisnis ya, kayak gitu. Nah, ya udahlah, udah dapat kerja yang bagus, kemudian memutuskan untuk menikah. Wah, lumayan nih, kita udah ketemu, ajakin pacar merit gitu kan. Terus mulai cicil rumah untuk keluarga kecil kita. Udah cicil rumah segala macam. Nggak lama kemudian lahirlah anak pertama. Wah anak pertama lucu banget nih, pasti kita kasih yang terbaik, susu yang terbaik, kita kasih mainan yang terbaik. Nah kemudian, tapi kepikiran juga, aduh biayanya lumayan juga ya punya anak. Tapi bekerja lebih keras lagi supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih. Akhirnya bosnya juga apresiasi, lumayan. Akhirnya dikasih gaji yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi. Pulang kasih tau istri nih, waduh, Mi udah dapat gaji lebih gede nih. Oh ya udah boleh dong, penghasilannya tambah lagi buat saya kayak gitu. Nah akhirnya terus demikian, akhirnya penghasilan tersebut habis untuk kehidupan sehari-hari. Belum lagi mertuanya telepon, kapan nih ajak saya jalan-jalan gitu kan, traveling lagi gitu kan. Habis itu lahir anak kedua lagi, waduh seneng sih gitu, tapi susunya 2 kali lipat ya kan. Kemudian biaya sekolahnya juga, beda cuma setahun lagi untuk biaya sekolahnya. Itu inflasi sekolah itu 15% per tahun, jadi memang cukup besar. Nah, kemudian itu berlangsung terus sampai anaknya kuliah. Kemudian mereka sudah mencapai umur 55 tahun. 55 tahun waktunya pensiun. Di mana pada saat itu utang cicilan mobil juga ada, kartu kredit juga ada. Loh, gajinya udah nggak ada, gimana bayarnya? Udah mulai ada getaran dalam hati, pusing nih gimana bayar cicilan. Kalau nggak dibayar, debt collector bisa datang, kayak gitu. Nah, akhirnya 79% itu mereka kembali bekerja setelah pensiun. Dan 21%-nya menggunakan tabungan, menjual rumah,
dan mengandalkan bantuan pemerintah untuk bisa hidup. Nah, ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Ini bisa jadi terjadi pada saya, bisa jadi pada Anda 20-3 tahun ke depan. Nah, bagaimana itu kalau kita kembali ke zaman sekarang ini, ke masa kita sekarang, ke dalam diri kita sekarang? Apakah kita akan mau mengalami masa depan seperti itu? Tidak, betul. Nah, kabar bahagianya adalah sebenarnya kita itu tidak perlu menjadi kaya, teman-teman. Kita tidak perlu menjadi kaya untuk bisa menghindari hal itu. Banyakan orang di luar sana berpikir bahwa, aduh gimana ya, berarti harus uangnya banyak dong, harus kita punya banyak tabungan dong. Sebenarnya enggak. Karena kalau kaya itu relatif, teman-teman. Bayangkan kalau kita punya penghasilan 10 miliar per bulan, apakah itu kaya? Jawabannya belum tentu. Kalau pengeluarannya 11 miliar, berarti dia minus dong, kayak gitu. Berarti belum tentu itu kaya, gitu. Sebenarnya yang kita perlu cari adalah bagaimana kita bisa mencapai kebebasan finansial, yaitu membuat passive income kita lebih besar daripada pengeluaran harian. Bayangkan kalau kita punya bisnis atau kita punya aset yang menghasilkan income, misalkan kebutuhan bulanan kita itu 4 juta, sedangkan kita punya pendapatan dari aset kita 5 juta. Tanpa perlu kita bekerja, udah bisa dapat penghasilan passive income. Gitu. Caranya dengan cara berinvestasi. Nah, di investasi sendiri ada 4 jenis aset kelas. Ada, kalau teman-teman tahu, ada namanya paper asset, itu untuk saham, obligasi. Ada juga properti, kemudian ada komoditi, emas, perak, dan yang terakhir adalah bisnis. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita lebih dalam tentang bisnis, karena apa? Karena aset bisnis ini biasanya orang anggapnya bukan investasi, tapi kalau kita berbisnis, itu kita mengerjakan sesuatu. Tapi sebenarnya ada investasi bisnis yang menghasilkan tanpa perlu kita bekerja, yaitu dengan cara, misalkan contohnya kos-kosan. Kalau kita punya bisnis kos-kosan, kita nggak perlu bekerja, anak kos yang dapat income buat kita. Kemudian ada franchise. Franchise itu ada minimarket, F&B, ada jasa, segala macam. Wah, masalahnya balik lagi. Kalau kita mau bikin investasi bisnis itu butuh modal berapa? 700 juta, 1 miliar. Itu untuk retail waralaba, minimarket. Satu outlet aja 1 miliar kayak gitu. Gimana nih generasi milenial bisa mencapai itu? Nah, itu yang terjadi sama saya 2 tahun yang lalu. Saya udah pusing, aduh gimana nih, nanti kalau tua pensiun, saya harus bayar utang, tetap harus jalan, segala macam. Nah, akhirnya, yaudah gimana caranya tetap harus kita mulai investasi. Akhirnya, saya ajak teman-teman saya untuk bisa patungan investasi bareng-bareng sama saya. Saya ajak, yuk teman, ikutan yuk. Investasi berapa? 10 juta, 100 juta, 200 juta. Patungan rame-rame, akhirnya terbentuklah suatu bisnis. Waktu itu saya punya minimarket. Nah, waktu itu kepikiran, kenapa enggak kalau konsep ini kita bawa bukan untuk kalangan kita aja, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan, dan lebih banyak bisnis yang bisa kita bantu. Makanya itu kami membuat BeShare. BeShare ini adalah platform investasi bisnis yang bantu masyarakat untuk bisa berinvestasi dengan cara membagikan persentase kepemilikan sahamnya dalam sebuah PT. Dan BeShare yang bantu distribusi profit dan laporan keuangan bulanannya otomatis by system. Kayak gitu. Jadi saya di sini berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu masyarakat Indonesia dan teman-teman sesama generasi milenials. Saya Hendrik Vincent, CEO dan co-founder dari BeShare.id. Saya di sini bersama-sama dengan tim saya tiap hari berjuang untuk apa? Untuk bisa membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk bisa bebas secara finansial. Terima kasih. Industri apapun yang akan teman-teman nanti mau masukin, itu perlu diversifikasi. Jangan 100 juta nih dimasukin ke F&B doang gitu. Okay. Jadi mendingan dibagi-bagi persentase. Thank you so much udah sharing fakta-fakta yang cukup mencengangkan tadi ya. Yang seharusnya bikin seluruh pemirsa Metro TV ini jadi yang masa sih gitu kan. Tadi yang saya kepikiran yang oh my goodness gitu. 79% banyak orang yang udah pensiun kemudian harus kerja lagi. Kembali. Betul. Wow, itu menyedihkan dan memprihatinkan banget gak sih? Iya betul. Bahkan banyak yang saya jumpai waktu itu mereka bingung nih gimana caranya untuk mendapatkan uang untuk bisa hidup, karena walaupun dia dulu manajer, direktur. Karirnya bagus-bagus aja dulu ya. Cuman nggak gitu. mikirin pada saat pensiun harus gimana gitu. Betul. Akhirnya mereka harus utang segala macam, rumahnya hampir disita kayak gitu-gitu. Itu banyak yang saya temuin kayak gitu. Nah itu yang membuat saya juga prihatin juga gimana caranya nih supaya kejadian tersebut nggak dialami pada
generasi kita juga nantinya kayak gitu sih. Gitu. Oke, nah kalau fast forward ke sekarang adalah B-Share ini berarti equity crowdfunding ya. Jadi intinya ngajak investor-investor yang rata-rata sekarang ini investor muda yang ada di sini. Muda, milenial 25 sampai 35 tahun lah. Oke, paling banyak di 25 sampai 35 tahun. Sekarang Betul. sekarang investornya ada berapa di platform B-Share? Sekarang udah hampir 25.000 di seluruh Indonesia. Ada 25.000 investor muda di B-Share saat ini. Betul, betul. Oke, berarti boleh dibilang mereka-mereka itu yang udah sadar ya bahwa sadar tentang kebebasan finansial Betul, gitu ya. betul. Nah, kenapa sih mereka tertarik untuk ikutan di B-Share gitu? Iya, sebenarnya ini kembali dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman di tim B-Share juga, bahwa kita ini timnya saya sendiri sekarang ada baru sekitar 19 atau 18 orang yang memang rata-rata millennials juga. Jadi kita sebenarnya udah tahu nih bagaimana strategi ataupun mindset investasinya, tapi kita nggak punya cara untuk take action. Karena terpengaruh oleh, kalau investasi butuh ratusan juta, miliaran. Untuk gitu. apalagi ya, let's say kayak untuk franchise gitu ya. Franchise itu ratusan juta kayak gitu. Dan kalau kita mau dapat kayak gitu, waduh kalau kita sekarang nggak punya uang sebanyak itu gitu. Mau nunggu sampai kapan Mau nunggu sampai kapan gitu nabungnya gitu. Akhirnya ya kita harus ada suatu cara nih untuk kita bisa, ya kalau zaman dulu kan patungan lah ya, kita joinan lah kayak gitu. Ini sebenarnya ini sebenarnya platform teknologi patungan, bener gak sih? Betul. Iya kan? Jadi kalau dulu kita patungan sendiri manual gitu, ajak-ajakin teman, yuk kita gabung bisnis bareng. Nah ini kita bisa gabungan, joinan sama seluruh masyarakat Indonesia untuk buat di suatu tempat yang bahkan kita juga kalau sebagai investor juga bisa mempromosikan juga, jadi bisnisnya juga makin bagus kan sebenarnya. Oke. Ini yang semua franchisor ya boleh dibilang Franchisor, ya. Yang pemilik brand ini semua di due diligence dulu kan? Iya betul, jadi begitu masuk ke kita itu harus daftar dulu dan ada analis timnya yang akan cek legalnya seperti apa. Jadi akan dilihat udah bagus belum beberapa outlet yang udah pernah dibuka, seperti apa performance-nya. Tujuannya apa? Supaya kalau kita mau bebas finansial, goalnya tadi kita harus juga pilih kendaraan yang bagus juga. Iya benar. Betul kan? Gitu. Jadi so-soan mau bebas finansial, begitu invest kemudian kendaraannya salah gitu ya. Betul. Yang ada tiap bulan malah harus nombok gitu. Nggak asik banget ya. Benar. Jadi memang dipilih dengan sangat hati-hati sih kayak gitu. Oke. Nah kalau yang bayangan Vincent gitu ya, dengan sekarang ini ada 25.000 anak muda yang mendaftar jadi investor gitu. Kedepannya nih Indonesia nih akan lebih cemerlang kah gitu? Apakah dunia investasi akan lebih dimudahkan atau seperti apa? Iya sebenarnya ini saya juga nggak nyangka juga ya bakal seantusias ini sebenarnya. Karena awalnya dulu kita kepikiran bahwa yaudah karena ini adalah suatu kebutuhan yang kita rasa masalah yang dihadapi oleh banyak orang, akhirnya kita buat gitu. Tapi dengan adanya ini kita sekarang bisa membuka peluang yang sangat besar sekali. Selain kita bisa berinvestasi dengan modal yang nggak terlalu besar, kita sekaligus membantu ekonomi Indonesia juga. Bayangin kalau kemarin itu yang contohnya Padang Sederhana itu ada 115 investor. 115 investor keroyokan untuk membuka satu cabang gitu ya? Betul. Okay. Dan itu mereka itu akan jadi punya rasa memiliki yang cukup lumayan bagus. Akhirnya setelah itu mereka bisa promosiin ke temannya, akhirnya masukin catering ke sana kayak gitu. Jadi bisa meningkatkan omsetnya juga restorannya tersebut. Jadi selain kita invest dapat untung, kita bantu bisnisnya bisa berkembang lebih cepat. Jadi bukannya cuma keroyokan ngomongin funding untuk ngebukanya dulu, tapi setelah itu marketingnya bisa bareng-bareng juga gitu ya? Betul. Jadi itu memang suatu kelebihannya. Jadi crowdnya itu sendiri jadi peluang untuk kita bisa scale up bisnis UKM di Indonesia secara lebih pesat. Oke. Ini nggak takut gagal karena memang anak orang kaya kali? Waduh, enggak. Nggak, ngaku. Nggak apa-apa, kita nggak akan siarin di Metro TV kok. Enggak, jadi sebenarnya keluarga saya itu juga keluarga menengah biasa-biasa aja. Memang hidupnya keberkecukupan juga gitu. Tapi saya sama orang tua juga ya sama sebenarnya kendalanya. Dulu kita nggak mulai dari awal. Kita nggak kayak, mungkin banyak sama kayak teman-teman semua, kita nggak tahu bagaimana cara berinvestasi. Kalau boleh balikin waktu ya kita pengen ya dari awal udah bangun aset lah kayak gitu. Jadi memang ini semuanya kita modalnya dari nol juga, kita kumpulin patungan sama teman-teman yang tadi untuk ngebangun B-Share kayak gitu. Jadi memang benar-benar perjuangan ya sekitar hampir 2 tahun ya kayak gitu. Oke, jadi setelah 2 tahun ini terus kemudian sekarang ini berjuang dan
boleh dibilang masih berjuang lah ya sekarang ya Betul, di share betul, ya untuk bisa lagi serving lebih banyak franchiser, kemudian lebih banyak lagi investor muda Indonesia. Nah kalau ngelihat kan perusahaan teknologi ya boleh dibilang Iya, ya. betul. Pasti punya banyak data juga gitu. Nah udah dilihat, bocorin dong buat kita semua gitu ya. Indonesia ke depan nggak usah jangka panjang deh, 2-3 tahun ke depan deh. Bisnis di kategori industri apa yang kira-kira bagus untuk kita investasi? Wah. Saya juga pengen tahu soalnya. Oh iya, sebenarnya ya kalau boleh sharing, sebenarnya kalau di OJK sendiri kita nggak boleh memberikan rekomendasi Oh katanya. gitu. Tapi Nggak. Ini kita nggak dionerin. Iya. jadi kita pasti sekarang banyaknya F&B sih. F&B Oke. sangat-sangat bagus banget karena Which is kelihatan banget lah ya, Iya. menjamur di mana-mana. betul di bisnis-bisnis di kita F&B banyak banget karena Oke. kan kebutuhan pokok ya makanan itu pasti. Kemudian di bidang jasa juga mulai banyak kayak barbershop gitu. Itu kan Oke. sekarang lagi bagus banget tuh, kayak semua orang pasti tiap bulan potong rambut. Ya, Kayak ya. gitu. Nah, itu bagus. Kalau yang mau high risk itu kayak yang bentuknya agriculture, itu sebenarnya kita boleh tapi harus bagi-bagi resiko karena kan itu juga ada high risk high return-nya juga gitu. Jadi memang saya sarankan industri apapun yang akan teman-teman nanti mau masukin itu perlu diversifikasi. Jangan 100 juta nih dimasukin ke F&B doang. gitu. Oke. Jadi mendingan dibagi-bagi persentase, misalkan ya udah 10 juta, tapi kalau yakin boleh misalkan yang 50 juta, tapi ya bagi-bagi. Jadi kalau ada yang satu yang naik, ada yang satu turun, jadi tetap bagus. Oke, jadi investasi jangan hanya karena ikut-ikutan temen ya. Betul. Tapi cari tahu dulu dan kemudian kalau kita yakin baru kita Baru kita investasi ya. investasi. Dan investasinya juga kecil-kecil dulu ya, jangan Betul. langsung jebret-jebret gede ya. Betul. Kalau kayak gitu, kalau gede, ya kalau untungnya gede, dapatnya besar. Tapi kalau rugi, ya ruginya besar juga. Oke, Kayak dan gitu. sebagai pemula lebih baik kita tidak sarankan untuk langsung gede-gedean ya. Betul. Alright. So, untuk pemirsa di rumah, that's it perbincangan saya dengan Vincent dan juga dengan narasumber yang pertama gitu ya. Dan langsung ke Instagram saya di @billybunyot dan tulisin apa aja yang kalian suka dari kedua narasumber yang sudah berbagi pada malam hari ini. Tulis di komennya dan tulis kenapanya ya, karena nanti yang beruntung bisa dapetin 2 buah kacamata Oakley dari Optic Says. Until next month, be inspired, I'll see you on top. Vincent, thank you so much. Thank you. Mau nyari passion apa kalau ke dunia film nih? Kalau udah tahu passionnya ternyata film juga. Misalnya somehow karena mendengar inspirasi dari aku hari ini. Akhirnya menemukan saya kalau gitu akan ke dunia film. Misalnya gitu ya. Misalnya. Amin. Ini nggak takut gagal karena memang anak orang kaya kali? Waduh. Hah? Enggak. Nggak ngaku. Nggak apa-apa. Metro TV, knowledge to elevate.